Klasifikasi kelompok sosial yang kedua adalah kelompok tidak teratur. Artinya, kelompok tidak teratur ini mereka memiliki kesadaran, kehadiran, dan interaksi antar anggota yang tidak bersifat konstan, tidak bersifat tetap. Jadi kadang ada, kadang tidak. Intinya gitu. Kelompok tidak teratur nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kerumunan, kedua massa, dan ketiga publik. Yang pertama akan kita bahas adalah kerumunan atau crowd. Kerumunan merupakan kumpulan orang yang berada di tempat yang sama. Jadi mereka berada di tempat yang sama, punya pusat perhatian yang sama, dan bersifat sementara. Jadi bentuk kerumunan ini hanya terjadi dalam waktu yang sifatnya sementara, tidak bersifat jangka waktu yang panjang seperti itu. Kerumunan dibagi menjadi 7 bentuk. Jadi bentuk kerumunan itu ada cukup banyak, ada 7 bentuk yang akan kita bahas nanti. Bentuk yang pertama adalah formal audience. Formal audience merupakan kerumunan orang yang memiliki pusat perhatian yang sama, tetapi sifatnya pasif. Pusat perhatiannya sama, tetapi sifatnya pasif. Artinya antara satu anggota dengan anggota yang lain bukan berada di situ untuk mengadakan interaksi yang sifatnya aktif. Jadi tidak saling mengobrol dan lain sebagainya. Kalaupun ada interaksi, sifatnya tidak terlalu banyak, tidak mendominasi kelompok formal audience ini. Misalnya adalah penonton film di bioskop. Orang datang ke bioskop itu untuk menonton film, bukan untuk mengobrol dengan sebelahnya atau kenalan dengan sebelahnya misalnya. Yang kedua adalah panic crowd. Panic crowd merupakan kerumunan orang yang berusaha menyelamatkan diri dari bahaya. Orang-orang panik yang berusaha menyelamatkan diri dari bahaya. Misalnya, orang-orang yang lari dari bencana banjir, atau dari bencana tsunami, atau tanah longsor misalnya. Mereka-mereka ini yang disebut sebagai panic crowd. Bentuk yang ketiga adalah expressive group. Expressive group merupakan kerumunan orang yang memiliki tujuan untuk melepaskan ketegangan. Kata kuncinya jelas, ekspresif itu untuk melepaskan ketegangan. Misalnya orang-orang yang sedang berekreasi, atau orang-orang yang menonton konser misalnya. Mereka ada di situ untuk mengekspresikan diri supaya melepaskan ketegangan yang mereka alami. Bentuk yang keempat disebut sebagai spectator crowd. Spectator crowd, yaitu kerumunan orang yang ingin melihat suatu peristiwa yang sama. Suatu peristiwa yang sama, artinya kejadian tertentu yang tidak direncanakan. Suatu peristiwa. Misalnya, kerumunan orang yang melihat adanya kecelakaan. Tidak ada perencanaan kalau misalnya mau ada kecelakaan di daerah ini misal. Itu tidak ada. Itulah yang disebut sebagai spectator crowd. Bentuk selanjutnya adalah inconvenient causal crowd atau kerumunan orang yang tidak menyenangkan. Kenapa disebut tidak menyenangkan? Karena kerumunan orang ini ingin menggunakan fasilitas yang sama, di mana kehadiran orang lain dianggap sebagai penghalang tercapainya tujuan. Maka mereka disebut sebagai kerumunan yang tidak menyenangkan. Contohnya adalah orang-orang yang antri membeli tiket. Itu disebut sebagai inconvenient causal crowd. Adanya orang lain dianggap sebagai penghalang atau hambatan tercapainya tujuan. Ketika antri ternyata banyak orang yang ikut antri juga. Khawatirnya, aduh nanti kira-kira
kebagian tiket atau enggak ya misalnya. Maka kerumunan itu disebut kerumunan yang tidak menyenangkan. Bentuk selanjutnya adalah acting lawless crowd atau acting mobs, yaitu kerumunan orang yang tindakannya melanggar hukum. Jadi perilaku mereka melanggar hukum, tetapi mereka memiliki tujuan tertentu yang jelas. Contohnya adalah PKL yang tindakannya melawan Satpol PP. Ketika digusur, biasanya PKL itu tidak nurut begitu saja. Biasanya melawan Satpol PP. Dan itu termasuk tindakan yang melanggar hukum. Tetapi mereka memiliki tujuan tertentu yang jelas. Kemudian yang terakhir adalah immoral crowd atau amoral crowd, yaitu mereka kerumunan yang tindakannya melanggar hukum juga. Immoral crowd itu tindakannya melanggar hukum, tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas. Jadi tindakannya melanggar hukum tanpa adanya tujuan. Misalnya, orang-orang yang mabuk yang saling berkelahi. Jadi kerumunan orang yang mabuk kemudian berkelahi. Tidak ada tujuan yang jelas di situ. Oke, jadi silakan diingat ada 7 bentuk kerumunan atau crowd. Klasifikasi kelompok tidak teratur yang kedua adalah massa. Massa merupakan kumpulan orang yang berada di tempat yang sama, kemudian memiliki pusat perhatian yang sama juga, sifatnya juga sementara. Tidak memiliki struktur maupun ikatan, tetapi pembentukannya disengaja atau direncanakan. Ini yang membedakan dengan kerumunan. Kerumunan dengan massa itu hampir mirip. Mereka sama-sama hadir di tempat yang sama, secara fisik mereka berada di tempat yang sama, punya pusat perhatian yang sama, sifatnya juga sementara, tetapi yang membedakan, kerumunan ini tidak direncanakan. Pembentukannya terjadi secara spontan, sedangkan massa pembentukannya direncanakan atau disengaja. Ini yang paling membedakan antara kerumunan dengan massa. Contohnya adalah massa yang melakukan demonstrasi atau massa yang melakukan kampanye. Pembentukan massa dilakukan secara sengaja atau dengan perencanaan. Klasifikasi yang ketiga adalah publik. Publik ini sama sekali berbeda dengan kerumunan dan massa. Karena publik merupakan kumpulan orang yang tidak berada pada suatu tempat yang sama. Jadi mereka tidak berada secara fisik dalam suatu tempat yang sama. Tetapi mereka dipersatukan oleh media. Jadi walaupun mereka tidak berada pada satu tempat yang sama, tetapi mereka dipersatukan oleh media. Jadi interaksi yang terjadi di antara mereka itu dilakukan melalui media. Publik dibentuk oleh orang-orang yang menjalin interaksi melalui alat-alat komunikasi maupun media massa, baik itu koran, radio, televisi, dan lain sebagainya. Misalnya ada grup WhatsApp, kemudian ada pendengar radio, itu termasuk publik. Grup WhatsApp itu biasanya tidak berada pada satu tempat yang sama. Secara fisik mereka ada di tempatnya masing-masing, tetapi mereka saling berinteraksi melalui grup ini. Grup WhatsApp itu salah satu contohnya, grup Telegram mungkin. Netizen itu termasuk publik. Sejauh ini bisa dipahami ya. Contoh soal nomor 3, ahli sosiologi yang memperkenalkan konsep Gemeinschaft dan Gesellschaft adalah A. Charles Hurton Coley, B. Auguste Comte, C. Emile Durkheim, D. Ferdinand Tönnies,
atau a talcott person. Konsep Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft itu biasanya dikenal sebagai paguyuban, kalau Gesellschaft itu dikenal sebagai patembayan. Masih ingat ini pendapat dari siapa? Ini adalah pendapat dari Ferdinand Tönnies. Jadi Tönnies membagi kelompok sosial menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama adalah Gemeinschaft dan yang kedua adalah Gesellschaft. Gemeinschaft ciri-cirinya adalah sifatnya batin yang kekal, dibentuk dengan ikatan batin yang murni dan kekal. Hubungannya intim, bersifat pribadi, dan eksklusif. Artinya terbatas. Terbatas hanya untuk orang-orang tertentu atau untuk kalangan tertentu. Gemeinschaft dibentuk oleh 3 sumber, yaitu by blood, karena kesamaan ikatan darah. Kemudian yang kedua, by place, karena kesamaan tempat tinggal. Dan yang ketiga, of mind, yakni karena kesamaan pemikiran atau ideologi. Kemudian Gesellschaft adalah ikatan lahir yang bersifat sementara karena terikat dengan perjanjian atau kontraktual. Kemudian bagaimana sifatnya? Sifat hubungannya adalah formal, impersonal, dan inklusif. Artinya bersifat lebih terbuka untuk semua kalangan. Berbeda dengan Gemeinschaft tadi yang sifatnya eksklusif. Gesellschaft dibentuk oleh adanya kepentingan yang sama. Jadi karena ada kesamaan kepentingan, mereka kemudian membentuk Gesellschaft. Sampai di sini sudah cukup paham ya? Subbab D, dinamika kelompok sosial. Seiring dengan perjalanan waktu, masyarakat bisa mengalami perubahan. Begitu pula dengan kelompok sosial. Kelompok sosial juga bisa mengalami perubahan atau dinamika. Perubahan kelompok sosial ini dipengaruhi adanya faktor penghambat dan faktor pendorong. Yang pertama akan kita bahas adalah faktor penghambat dinamika kelompok sosial. Yang pertama, adanya keinginan untuk mempertahankan keadaan. Hal ini tentu saja akan menghambat perubahan di dalam kelompok sosial. Yang kedua, adanya tradisi. Tradisi yang sifatnya mengikat, maka ini juga akan menghambat terjadinya perubahan di dalam kelompok sosial. Dan yang ketiga, terjadinya isolasi. Kelompok sosial yang kemudian terpisah dari kelompok atau masyarakat lain. Kelompok sosial yang seperti ini, mereka mengalami isolasi sehingga jarang melakukan interaksi dengan kelompok atau masyarakat lain. Mereka juga akan mengalami hambatan untuk melakukan perubahan di dalam kelompoknya. Yang kedua adalah faktor pendorong dinamika kelompok sosial. Faktor pendorongnya dibagi menjadi 2, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat mendorong terjadinya perubahan di dalam kelompok sosial. Yang pertama, adanya pergantian anggota kelompok. Yang kedua, adanya konflik antar anggota kelompok. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan di antara anggota kelompok. Padahal yang namanya kelompok itu biasanya dipersatukan karena kesamaan kepentingan misalnya. Dan yang keempat, adanya keinginan dari anggota untuk melakukan perubahan.
Ini adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam kelompoknya, yang bisa menjadi pendorong untuk melakukan perubahan di dalam kelompok sosial. Kemudian faktor eksternalnya atau faktor yang berasal dari luar kelompoknya, misalnya ada perubahan di lingkungan sosialnya. Ada juga perubahan terkait dengan situasi dan kondisi ekonomi kelompok. Situasi dan kondisi ekonomi di luar kelompok juga. Ini turut berpengaruh terhadap perubahan di dalam kelompok sosial. Kriteria hubungan antar kelompok. Jadi, kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lain dapat melakukan atau dapat mengadakan hubungan atau relasi. Menurut Kinloch, ada kriteria hubungan atau relasi di antara kelompok-kelompok sosial. Kriteria yang pertama adalah kriteria fisiologis, yaitu kriteria yang didasarkan pada persamaan jenis kelamin, kemudian usia maupun ras. Jadi kriteria fisiknya, karena persamaan jenis kelamin, persamaan usia maupun persamaan ras. Ada kelompok ras Tionghoa misalnya, kemudian ras kulit hitam misalnya. Itu merupakan kriteria fisiologis. Yang kedua adalah kriteria kebudayaan, yaitu kriteria yang mencakup kelompok yang diikat oleh persamaan kebudayaan. Ada persamaan kebudayaan, misal ada kebudayaan Sunda, kebudayaan suku Minang, kebudayaan suku Dayak, kebudayaan suku Jawa, kebudayaan suku Asmat, dan lain sebagainya. Ada cukup banyak kalau di Indonesia. Yang ketiga adalah kriteria ekonomi. Kriteria ini didasarkan atas persamaan ekonomi. Misalnya, orang kaya dengan orang kaya yang lain, artis dengan pejabat misalnya. Mereka memiliki kriteria ekonomi yang sama. Dan yang keempat adalah kriteria pelaku. Kriteria pelaku ini adalah kriteria atas dasar persamaan fisik. Misalnya ada kelainan fisik, ada disabilitas fisik, ada disabilitas mental misalnya. Jadi lebih spesifik, lebih khusus dibandingkan dengan kriteria yang fisiologis tadi. Kemudian pola hubungan antar kelompok. Kalau tadi adalah kriteria hubungan antar kelompoknya, yang kali ini kita bahas adalah pola hubungannya. Bagaimana hubungan atau relasi antar kelompok itu berbentuk apa, seperti itu. Menurut Michael Benton, hubungan atau relasi antar kelompok itu banyak bentuk polanya, banyak polanya. Yang pertama adalah pola dominasi. Dominasi adalah suatu kelompok sosial tertentu menguasai kelompok sosial yang lain. Jadi, pola hubungannya adalah yang satu menguasai yang lain. Kemudian, Kornblum membagi dominasi ini menjadi beberapa proses. Jadi, tadi Benton membagi pola hubungan ada dominasi dan nanti yang lain. Kemudian Kornblum ini membagi dominasi menjadi beberapa bentuk yang lain. Yang pertama ada yang disebut dengan genosida. Genosida adalah pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap anggota kelompok tertentu. Ini kalau mungkin teman-teman tahu tentang peristiwa Holocaust, yaitu pembantaian sekitar 6 juta orang Yahudi oleh Nazi Jerman. Itu merupakan bentuk genosida. Bahkan ada filmnya waktu itu. Ada yang memfilmkan peristiwa ini. Maksudnya bukan film dokumenter, tetapi kemudian saat ini ada yang membuat film yang berkaitan dengan itu, yang menggambarkan peristiwa itu. Itu termasuk peristiwa genosida. Yang kedua adalah pengusiran, di mana anggota kelompok asli diusir dari wilayah tinggalnya.
Misalnya di Australia, suku asli Australia adalah Aborigin, tetapi sekarang mereka hanya tinggal beberapa dan sudah tidak di wilayah aslinya. Karena pendatang dari Inggris waktu itu diterima oleh mereka dengan baik, dianggap sahabat, tetapi kemudian banyak orang Inggris yang kemudian datang ke sana, yang kemudian tinggal di sana. Sedangkan suku aslinya malah terpinggirkan, diusir dari wilayah tempat tinggal aslinya. Yang ketiga adalah perbudakan, yaitu sistem penghambaan yang terlembaga di mana sang tuan memiliki penguasaan penuh atas budaknya. Jadi tidak hanya dianggap sebagai pelayan atau pembantu, tetapi budak. Bahkan hidup si budak itu merupakan kuasa tuannya. Kalau dianggap sudah tidak berguna, kemudian harus dibunuh, ya dibunuh saat itu juga. Selanjutnya adalah segregasi, yakni pemisahan kelompok ras atau etnis tertentu secara paksa oleh kelompok mayoritas. Kalau teman-teman pernah dengar juga, ada yang disebut politik apartheid di Amerika waktu itu. Amerika dan Afrika ya. Kelompok ras Afrika yang kemudian dipisahkan, seperti itu. Dipisahkannya secara paksa, jadi orang-orang kulit putih itu merasa mayoritas, merasa dominan, sehingga mereka juga merasa lebih pintar, lebih ya dianggap ras yang lebih unggul lah dibandingkan ras kulit hitam waktu itu. Sehingga dilakukan adanya pemisahan kehidupan, ada perbedaan hak juga yang diterima oleh ras kulit hitam dan ras kulit putih waktu itu. Yang terakhir adalah asimilasi, yaitu peleburan dua budaya berbeda yang memunculkan budaya baru. Pola hubungan antar kelompok yang selanjutnya yaitu akulturasi. Akulturasi merupakan proses pencampuran dua kebudayaan yang berbeda yang menyebabkan hilangnya kebudayaan asli. Jadi kebudayaan aslinya sudah hilang, tetapi ciri khasnya itu masih terlihat. Di antara dua kelompok budaya yang berbeda ini, ciri khasnya masih terlihat. Pola selanjutnya adalah paternalisme, yaitu dominasi ras pendatang terhadap ras pribumi. Pola ini akan berjalan bila kelompok pendatangnya lebih kuat. Ya, mirip dengan penjajahan seperti itu, kolonialisasi. Jadi, ketika ras pendatang itu merasa lebih kuat, kemudian mereka menguasai ras pribumi. Pola berikutnya adalah integrasi, yaitu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Jadi ada proses penyatuan di mana mereka merasa bahwa perbedaan ras itu ada, tetapi ya bukan sesuatu hal yang dijadikan masalah misalnya. Jadi mereka mengakui ada perbedaan ras, tetapi perbedaan itu bukan sebuah masalah. Dan yang terakhir adalah pluralisme, yaitu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata masyarakat. Kalau integrasi tadi mengakui adanya perbedaan tetapi tidak mempermasalahkan perbedaan itu, kalau pluralisme ini sudah mengakui bahwa ada persamaan hak di antara kelompok yang berbeda ini. Jadi itu adalah pola dari relasi atau hubungan di antara kelompok. Contoh soal nomor 4. Dinamika kelompok sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini contoh peristiwa yang termasuk dalam faktor internal. 1. Nisa, Santi, dan teman-temannya tergabung dalam kelompok menjahit yang merupakan salah satu ekstrakurikuler di sekolah. Mereka akan mengadakan pameran hasil karya. Suatu hari, Nisa merasa kesal dengan Santi karena Nisa merasa bahwa Santi tidak maksimal dalam mempersiapkan pameran tersebut. 2. Rino dan Sigit merupakan ketua dan wakil ketua di organisasi pecinta alam di sekolah.
Keduanya sama-sama memiliki rencana yang berbeda untuk kegiatan penyambutan siswa baru, dan keduanya sama-sama tidak mau mengalah. 3. Rahmat dan Lukman sama-sama menjadi pengurus OSIS. Lukman selalu setuju dengan Rahmat selaku ketua OSIS, karena dia yakin keputusan Rahmat telah tepat dalam pencapaian kinerja OSIS. 4. Rini dan Syifa seringkali berbeda pemahaman dengan Anis terkait target kerja pada organisasi ekstrakurikuler karya ilmiah remaja yang mereka ikuti bersama. Kali ini yang dibahas adalah faktor internal yang menjadi pendorong dari dinamika kelompok sosial. Faktor internalnya. Apa saja yang termasuk faktor internal tadi? Kita sudah sempat bahas. Yang pertama adanya pergantian anggota kelompok. Yang kedua adanya konflik antar anggota kelompok. Itu juga berasal dari dalam kelompoknya. Kemudian adanya perbedaan kepentingan di antara anggota kelompok. Dan yang terakhir adanya keinginan dari anggota untuk melakukan perubahan. Jadi ternyata keinginannya berasal dari anggota untuk berubah. Ini termasuk faktor-faktor yang mendorong dinamika kelompok sosial dari dalam kelompok. Oke, dari pernyataan nomor 1, 2, 3, 4, ini semua termasuk faktor yang berasal dari dalam masyarakat, dari dalam kelompok sosialnya. Berarti nomor 1, 2, 3, 4 semua merupakan faktor internal. Pilihan jawabannya adalah E.